Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarogong. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transformasi PAK dalam masyarakat majemuk. Dan ini adalah salah satu tugas untuk mendukung mata kuliah yang dibawakan oleh Pak Wilson Simanjuntak MPD. Dan saya akan menjelaskan di video berikutnya. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam satu komunitas tertentu. Dan kita akan lihat bagaimana transformasi PAK dalam masyarakat majemuk. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat bahwa pendidikan agama adalah merupakan sema dari kehidupan orang-orang percaya. Dalam Perjanjian Lama, baik Allah di sinagoge dalam lingkungan masyarakat merupakan pusat berlangsungnya pendidikan agama. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, pendidikan agama menjadi hal yang penting dan dilaksanakan terus-menerus. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah teladan bagi kita. Ia disebut Guru Agung karena seluruh hidupnya diisi dengan pengajaran dan pendidikan iman bagi umatnya. Pendidikan agama merupakan hal mendasar dalam pelayanan Yesus. Seiring dengan perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat, kesendirian dan ketertutupan adalah hal yang mustahil dapat dipertahankan. Semua hal di dunia ini adalah saling tergantung dan saling mempengaruhi. Agama-agama besar di dunia telah saling bersentuhan, bahkan berinteraksi. Oleh karena itu, PAK menjadi sarana penting dalam pembentukan spiritualitas peserta didik agar mampu menghindarkan dirinya serta berperan aktif di dunia sekitarnya yang majemuk. Sebagai umat Tuhan di Indonesia, kita wajib berperan aktif dengan tetap kritis dan kreatif mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Keprihatinan bangsa berperan aktif dengan kesungguhan hati. Diharapkan dengan pengajaran PAK dalam konteks masyarakat majemuk, peserta didik akan hadir dan mempraktekkan imannya di tengah-tengah lingkungannya tanpa mengkompromi dogma iman yang dimilikinya. PAK di sekolah haruslah bermuara kepada transformasi baik dalam pengetahuan maupun dalam transformasi iman. Sebab salah satu tujuan pembelajaran agama di sekolah adalah untuk menumpuk peserta didik di hidup bersama dengan orang-orang lain di sekitarnya yang memiliki keanekaragaman agama, suku, dan etnis. Yang pertama adalah peran gereja. Tugas utama gereja adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sungguh-sungguh. Pendidikan juga merupakan usaha yang terus-menerus. Gereja membentuk tim pelaksana pendidikan warga jemaat. Gereja juga sebagai lembaga pembentukan mutu dan kualitas spiritualitas dan menampakkan cinta bangsa dan tanah air. Indonesia adalah ladang pertama yang Tuhan percayakan kepada gereja, melaksanakan pendidikan yang relevan dan kontekstual, keseimbangan vertikal dan horizontal, pemberian kabar keselamatan dan holistik. Dan yang kedua adalah peran PAK di sekolah. Pendidikan agama Kristen adalah wadah sentral bagi pembentukan watak dan spiritualitas. Dan juga pendidikan agama Kristen di sekolah
harus memiliki kurikulum yang terintegrasi, dan pendidikan agama Kristen harus mengembangkan kurikulum kontekstual yang juga berkaitan dengan masyarakat majemuk dan keterbukaan, serta pergaulan lintas agama dan juga masalah-masalah sosial. Pak juga dalam masalah-masalah kebangsaan. Dan yang terakhir adalah peran umat Kristen, yaitu menyatakan fungsinya sebagai garam dan terang dan teladan, dan mendemonstrasikan kasih Allah, memberikan yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, hidup dalam kekudusan dan kesalehan sosial. Dan yang terakhir adalah harus memiliki cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Dan tugas seorang guru pendidikan agama Kristen dalam memenuhi panggilannya harus melengkapi diri agar menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Guru bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sekolah, kepada gereja, dan kepada masyarakat. Dalam konteks pembicaraan agama dalam masyarakat majemuk di Indonesia, maka pendidikan agama dari wilayah agama Kristen haruslah dapat membawa peserta didik mengenal Tuhan Yesus secara personal, secara benar, dan berdasarkan pilihannya sendiri, dan bukan lagi atas tekanan orang lain, apalagi hanya berdasar garis keturunan semata. Pengenalan itu lewat diharapkan akan membuat mereka menjadi pribadi yang terbuka kepada orang yang belum ia ketahui sebelumnya, apalagi terkait dengan masalah agama orang lain, terutama terhadap umatnya, sehingga mereka mampu hidup di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, baik agama, suku, ras, maupun golongan yang manapun. Demikianlah hasil penjelasan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.